Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Sarapan Gibri Istipondo. Puji Tuhan, kalau pada saat pagi ini kita masih bertemu kembali, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberkati saudara dan saya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan hari ini Tuhan memberkati. Apa yang dipermasalahan hari ini Tuhan tolong. Puji Tuhan, sarapan pada hari ini sesuai dengan tema dari tim sarapan, yaitu kasih. Pada bulan Februari ini berhubungan dengan hari kasih sayang atau sering disebut dengan Valentine. Bagaimana dengan anak Tuhan menanggapi hari kasih sayang ini? Memang orang dunia memberikan hari sayang ini ditujukan dengan memberikan kasih sayangnya pada keluarganya, pada saudaranya, pada temannya dekat. Mereka biasanya memberi perhatian dengan biasa memberikan permen coklat, kue tar, atau karangan bunga. Tema untuk renungan pagi ini saya beri judul Hidup dalam Kasih. Saudara bisa buka Alkitab saudara dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Namun tidak saya baca semuanya. Saya baca ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, tadi di ayat yang ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Berpura-pura itu sama dengan berbohong. Kelihatannya mengasihi, ternyata tidak mengasihi. Kelihatannya berbuat baik, hatinya tidak berbuat baik. Lawan daripada pura-pura adalah tulus. Tapi hendaklah saudara mengasihi saudara itu dengan tulus dan ikhlas. Apa yang ada dalam hati saudara sama dengan yang diperbuat. Apa yang ada di hati saudara sama dengan diucapkan. Ya, itulah namanya hidup dalam kasih. Memang berbicara kasih sebagai umat Tuhan, ini merupakan ciri khas kita sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, memang tidak mudah kita ini melakukan kasih kepada mereka yang telah berbuat jahat pada kita. Tetapi apabila kita melakukan kasih pada saudara yang baik dengan kita, itu sudah biasa, saudara ya. Orang dunia pun bisa melakukan. Tapi bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Dalam kita mengasihi saudara-saudara, ya, tidak kita pungkiri, biasanya kalau ia mengasihi kita, kita mengasihi mereka. Kalau dia berbuat baik pada kita, kita berbuat pada mereka. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang telah berbuat jahat dengan kita? Orang yang membenci kita, orang-orang pelit, orang yang pembohong, orang yang menyakiti kita, orang yang mengejek dengan kita. Bisakah kita mengasihi mereka? Ya, ini suatu tantangan bagi saudara dan saya. Tadi firman Tuhan sudah mengatakan, ya, dalam Roma 12 ayat 20-21 tadi. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kalau kita mengasihi orang yang sudah berbuat baik mengasihi kita, apa upah kita? Sama-sama baiknya tidak ada artinya, saudara. Bahkan dikatakan pemungut cukai pun berbuat juga demikian. Mungkinkah kita disamakan dengan pemungut cukai dalam firman Tuhan? Memang mengasihi orang yang tidak mengasihi kita memang agak sulit, saudara-saudara. Namun tidak ada alasan bagi kita
yang mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran, untuk kita tetap dapat mengasihi orang yang tidak berbuat baik pada kita, orang yang tidak mengasihi pada kita. Firman Tuhan dikatakan, kita mengasihi orang yang di depan kita itu hal yang biasa. Bagaimana dengan orang yang kita mengasihi orang yang tidak kelihatan? Mari kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi artinya, kalau saudara mengatakan, aku mengasihi saudaraku, tapi kita tidak dapat mengasihi Allah, sama dengan mendusta. Kita membenci saudara kita, sama dengan kita mendusta. Maka firman Tuhan mengingatkan pada kita, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya. Jadi kalau kita mengasihi Allah, mengasihi saudara, tapi membenci saudara yang tidak disukainya, itu sama dengan pendusta yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada 4 ciri orang-orang yang mengasihi Allah. 1, ia berbuat baik kepada siapa saja. Jadi orang-orang yang mengasihi Allah itu 1, itu ia berbuat baik kepada siapa saja. Orang dunia memilih-milih orang kepada siapa yang berbuat baik. Tapi bagi kita tidak boleh memilih orang untuk berbuat baik. Siapa saja harus kita kasih. Kita buka lagi dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, jadi kita kalau mengasihi tidak usah pilih-pilih, kita siapa saja kita harus mengasihi dan memberi hormat. Memberi hormat itu misalnya memberi salam, ketemu tetangga tangga, menyapa, ketemu saudara seiman, saudara di kantor, kita di pekerjaan, mengucapkan selamat pagi, memberi salam. Kita mendahului memberi salam. Ya. Siapa saja kita harus hormati. Lalu kedua, ia menerima orang itu apa adanya. Roma 12 ayat 21. Kita tidak dapat mengubah orang lain, namun yang dapat kita ubah adalah diri kita sendiri. Biar melalui perbuatan kita, orang lain dapat berubah. Ya. Jadi misalnya saja ada tetangga yang egois di rumah, ya. Kalau ketemu walaupun mereka egois, kita sapa, ya. Biar dia suatu saat berubah seperti kita, menyapa. Punya tetangga yang mungkin pelit, sering kita kasih, sehingga dia akan berubah, akan ganti ngasih kita. Mungkin di rumah, ya, yang biasa anak-anak itu buang sampah sembarangan, kita membersihkannya. Ya, kita tidak usah menyuruh mereka membersihkan, mereka nanti akan berubah dengan sikap perbuatan kita. Yang ketiga, memiliki perkataan yang penuh kasih. Orang yang hidup dalam kasih memiliki perkataan yang penuh kasih. Kita tahu sebuah perkataan itu mempunyai kuasa, memberkati, dan juga bisa mengutuk. Ya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengatakan sesuatu yang penuh kasih. Kita buka dalam kitab Roma yang pasal ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, ini dikatakan yang menganiaya kita memberkati. Kita juga memberkati yang mengutuk kita. Mungkin kita sering terjadi silang pendapat dengan teman, dengan saudara, teman kerja, dengan bos, ya. Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang negatif, ya. Mari kita mengucapkan kata-kata yang sifatnya memberikan semangat yang positif, yang memberkati. Karena dan ucapan kita orang lain bisa diberkati, dan ucapan kita orang lain bisa mendapat kutuk. Mari kita saudara kita sebagai umat Tuhan, ucaplah kata-kata yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Misalnya kita dikasih sesuatu dan orang lain, kita katakan Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu misalnya. Kita menjenguk orang yang sakit, kita katakan mudah-mudahan cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Demikian puji Tuhan. Lalu yang keempat adalah suka mengampuni. Kita baca Roma 12 ayat yang 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan, saudara, ya. Jadi walaupun orang lain sering menyakiti hati kita,
menyinggung perasaan kita, mengejek kita, mengolok kita, mencaci maki kita. Kita tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki sesuai dengan firman Tuhan, ya. Olokan dan olokan. Tapi kita balas dengan perkataan-perkataan yang penuh kasih supaya mereka berubah, diubahkan Tuhan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena seperti firman Tuhan dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sampai di situ aja dulu. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus tidak mengeluarkan kata-kata kutukan, tetapi Tuhan mengatakan, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu mereka perbuat." Puji Tuhan. Bicara masalah kasih, kasih itu adalah karakter Allah. Dalam isi seluruh Alkitab itu penuh dengan kata-kata kasih. Kasih itu ibaratkan adalah samudera luas. Dalamnya tidak terduga seperti tingginya langit. Kita harus melakukan perbuatan kita, kehidupan kita harus penuh dengan kasih. Setiap tindakan dalam kehidupan kita sehari harus penuh dengan kasih. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita buka dalam 1 Korintus 13. Saya baca ayat yang 3 saja. "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat pagi ini memberkati saudara, memberkati saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.